Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol-protokol kesehatan yang telah ditentukan selama pandemi. Dan alhamdulillah juga kita masih dapat berjumpa pada pertemuan ketiga mengenai protista. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Dan jangan lupa untuk mengisi presensi yang telah disediakan di Google Classroom terlebih dahulu. Adakah yang masih ingat materi sebelumnya kita membahas mengenai apa? Ya betul, protista. Lebih tepatnya kita membahas mengenai protista mirip tumbuhan. Nah, setelah kita mempelajari protista mirip hewan, kemudian protista mirip tumbuhan, ada satu lagi protista yang belum kita pelajari. Apakah itu? Betul sekali, itu adalah protista mirip jamur. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai protista mirip jamur. Dan ada peranan-peranan protista juga yang harus kita tahu. Kemudian, Ibu mempunyai sebuah gambar. Nah, adakah yang pernah melihat makhluk tersebut pada suatu tempat? Nah, ada yang sudah dan juga ada yang belum. Nah, ternyata makhluk hidup tersebut itu termasuk ke dalam kingdom protista, yaitu protista mirip jamur. Nah, apakah termasuk jamur sejati juga? Kan jamur sejati juga ada yang menempel pada pohon. Nah, kalian akan tahu setelah membahas materi pada pertemuan kali ini. Sebelum memasuki ke dalam materi, adapun tujuan pembelajaran yang harus dicapai pada pertemuan kali ini ialah peserta didik itu harus mampu menjelaskan ciri-ciri dari protista mirip jamur. Kemudian peserta didik itu harus mampu menjelaskan cara reproduksi protista mirip jamur. Kemudian peserta didik itu harus mampu mengklasifikasikan protista mirip jamur dan juga harus mampu menjelaskan peranan protista dalam kehidupan. Nah, baik, langsung saja. Yang pertama itu apa sih protista mirip jamur? Nah, protista mirip jamur ini merupakan protista heterotrof yang memperoleh makanannya itu dari organisme lain dengan cara menguraikan atau menelan makanannya. Perlu diingat, protista mirip jamur ini bukan merupakan jamur sejati. Mengapa? Karena memiliki susuran sel, cara reproduksi, dan siklus hidupnya itu berbeda dari jamur. Akan tetapi, kelompok protista jenis ini memiliki bentuk seperti jamur sejati yang membentuk sporangia atau membentuk filamen yang menyerupai hifa. Nah, jika hifa itu merupakan sel-sel yang memanjang membentuk benang sebagai penyusun tubuh jamur makroskopis. Nah, beberapa dari protista mirip jamur itu berukuran kecil dan hidupnya itu di lingkungan yang lembab ataupun basah. Kemudian ada ciri-ciri umum pada protista mirip jamur, ialah merupakan organisme eukariotik atau memiliki inti sel atau membran inti. Kemudian tidak berklorofil, yaitu berarti heterotrof. Kemudian dinding selnya itu tersusun dari selulosa dan siklus hidupnya itu terdapat dua fase, yaitu fase plasmodium atau generatif dan fase amoeboid yaitu vegetatif. Nah, protista mirip jamur ini dibagi menjadi dua, yaitu ada jamur lendir dan juga jamur air. Di mana jamur lendir ini terdapat jamur lendir plasmodial atau disebut juga dengan myxomycota dan juga ada jamur lendir seluler yang disebut juga acasiomycota dan jamur air yaitu oomycota. Baik, langsung saja. Yang pertama itu ada jamur lendir plasmodial atau myxomycota. Nah, mengapa disebut jamur lendir? Karena memiliki protoplasma tanpa dinding sel. Nah, kemudian ada pun ciri-ciri dari myxomycota ini yaitu bersifat heterotrof, kemudian memiliki pigmen berwarna kuning atau orange dan memiliki bentuk tubuhnya itu seperti lendir. Hidupnya itu di tempat yang lembab dan juga di tempat yang basah. Nah, yang selanjutnya itu ada reproduksi dari myxomycota.
Nah, jadi reproduksinya itu secara seksual dan juga secara aseksual. Pada reproduksi secara seksualnya itu akan melibatkan peleburan sel gamet dengan cara sindami. Nah, seperti yang telah dipelajari di pertemuan sebelumnya, sindami itu merupakan peleburan sel gamet dengan ukuran dan bentuk yang sama tetapi jenisnya itu berbeda. Kemudian pada reproduksi secara aseksualnya itu dilakukan dengan spora yang nantinya itu akan membentuk sel gamet. Nah, dapat dilihat ya pada gambar, yaitu pada yang bagian kanan itu merupakan reproduksi secara seksual, dan yang sebelah kirinya itu merupakan reproduksi secara aseksual. Nah, dapat dilihat pada gambar ya, itu merupakan siklus hidup jamur lendir plasmodium. Jadi plasmodium itu tumbuh dewasa dan membentuk jaringan agar mendapatkan makanan dan oksigennya itu lebih banyak. Pada saat kondisi lingkungan kurang menguntungkan atau misalnya saat kekeringan, plasmodium dewasa itu membentuk sporamium bertangkai. Kemudian plasmodium dewasa itu memiliki kromosom diploid, yaitu 2N. Nah, di dalam sporamium itu terjadi pembelahan secara meiosis dan menghasilkan spora yang haploid atau N. Nah, spora tersebut itu tahan terhadap kekeringan. Nah, bila kondisi lingkungannya itu membaik, maka spora itu akan berkecambah membentuk sel-sel aktif yang haploid atau N, di mana sel-sel aktif tersebut itu memiliki bentuk yang berbeda dan dapat berubah menjadi sel ameboid atau sel berflagela. Nah, terjadilah sindami antara sel-sel yang memiliki bentuk yang sama. Sindami itu menghasilkan zigot yang berkromosom diploid atau 2N. Nah, kemudian nukleus itu atau inti zigot yang diploid atau 2N itu membelah secara mitosis tanpa disertai pembelahan sitoplasma, membentuk plasmodium pemakan yang diploid atau 2N. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada contoh dari jamur lendir plasmodial atau Mysomicota. Yang pertama itu ada Besarium sp, kemudian ada Didymium sp, dan ada Fuligoseptica, di mana jamur lendir plasmodial tersebut itu biasanya terdapat pada pohon-pohon yang telah lapuk. Kemudian yang kedua itu ada jamur lendir seluler atau Acrasiomycota. Nah, adapun ciri-cirinya itu pigmennya itu tidak mencolok. Dalam artian pigmennya itu tidak semencolok Myxomicota dan memiliki fase soliter, yaitu fase saat makan, dan jika makanannya itu sudah habis maka akan berkoloni atau agregat. Kemudian yang selanjutnya itu ada cara reproduksinya. Bisa dilihat reproduksinya itu secara seksual dan juga secara aseksual. Reproduksi secara aseksualnya itu dengan membentuk tubuh buah. Bisa dilihat pada gambar itu yang tinggi. Kemudian reproduksi secara seksualnya itu dengan sindami sel ameboid. Nah, dapat dilihat di sini yaitu gambar siklusnya. Mula-mula semua sel ameboid itu berkromosom haploid N, akan melakukan pembelahan secara mitosis sehingga jumlahnya itu akan bertambah banyak. Kemudian sel-sel ameboid itu yang jumlahnya banyak akan berada pada tahap mencari makanan, hidup soliter, dan juga bergerak dengan pseudopodia. Bila makanan sudah tidak tersedia, maka sel-sel ameboid itu mengeluarkan senyawa kimia yang dapat merangsang sel ameboid itu untuk saling mendekat dan berkumpul. Setelah berkumpul, sel-sel ameboid itu akan bergerak ke arah pusat agregat, yaitu untuk membentuk suatu unit yang disebut dengan pseudoplasmodium. Pseudoplasmodium ini berbentuk seperti peluru dan dapat berpindah tempat ke arah cahaya. Pada saat ada makanan, plasmodium tersebut itu akan berhenti dan membentuk tubuhnya yang mengandung spora reproduksi yang disebut dengan sporofor. Kemudian sporofor itu akan menetap di suatu tempat untuk membentuk tubuh buah. Beberapa sel itu akan mengering membentuk batang penyokong, lalu sel-sel yang lain itu bergerak merayap ke atas sel yang mengering menjadi kumpulan-kumpulan tubuh buah. Spora itu bersifat resisten atau tahan terhadap kondisi lingkungan yang buruk. Nah, bila spora itu jatuh di tempat yang menguntungkan, maka akan tumbuh menjadi sel ameboid yang haploid atau M, dan siklusnya itu akan berulang.
Kemudian itu ada jamur air atau Oomycota. Ciri-cirinya itu memiliki dinding sel dari selulosa. Nah, itulah yang membedakan jamur air dengan jamur sejati. Jamur sejati itu dinding selnya itu dari kitin. Kemudian tubuhnya itu terdiri dari benang atau hifa yang bersekat dan memiliki banyak inti atau disebut juga dengan senositik. Hidupnya itu sebagai parasit atau saprofit. Kemudian yang selanjutnya itu ada reproduksi dari Oomycota. Reproduksi secara seksual dan juga reproduksi secara aseksual. Reproduksi secara aseksualnya itu pembentukan zoospora berflagela 2. Kemudian reproduksi secara seksualnya itu pembuahan sel telur oleh inti sperma yang nantinya itu akan menghasilkan oospora. Nah, kemudian ada siklus dari Oomycota. Nah, jamur itu hidup saprofit pada bangkai ikan dan bangkai serangga, baik di darat maupun di air. Nah, miselium vegetatifnya itu berkembang di dalam substrat dan bertugas sebagai medium reproduktif. Nah, biasanya hidup parasit pada tumbuhan budidaya, contohnya itu pada kentang. Nah, miselium vegetatifnya itu berkembang dalam jaringan tubuh inang. Ujung-ujung hifanya itu dapat menjulur ke luar tubuh inangnya melalui stomata. Pada ujung hifa itu dapat terbentuk poridium yang mampu menghasilkan spora. Jika sporanium itu jatuh pada daun yang berair, zoospora itu akan keluar berkecambah atau tunas selanjutnya itu tumbuh menjadi hifa dan membentuk miselium. Jika sebagian hifanya itu mencapai stoma atau lentisel, maka akan tumbuh keluar membentuk kondium baru. Kemudian yang selanjutnya itu ada contoh pada jamur air atau Oomycota. Yang pertama itu ada Saprolegnia sp, yaitu parasit pada ikan. Kemudian ada Phytophthora infestans, itu biasanya parasit pada daun tanaman. Kemudian ada Phytophthora palmipora, yaitu parasit pada buah-buahan. Kemudian ada persamaan dan perbedaan antara protista mirip jamur dan juga jamur sejati. Persamaannya ialah sama-sama bersifat heterotrof, kemudian tidak memiliki klorofil, mempunyai hifa, dan reproduksinya itu secara aseksualnya itu menggunakan spora. Kemudian perbedaannya itu pada protista mirip jamur itu dinding selnya itu selulosa, sedangkan pada jamur sejati itu zat kitin. Kemudian protista mirip jamur itu memiliki flagela, sedangkan jamur sejati itu tidak memiliki flagela. Nah, kemudian ada peranan protista dalam kehidupan. Nah, ternyata protista itu berperan, ada yang menguntungkan dan juga ada yang merugikan. Yang pertama itu peran protista mirip hewan atau protozoa dalam kehidupan. Nah, ada yang menguntungkan ialah dapat mengontrol jumlah bakteri di alam karena berperan sebagai predator bakteri. Kemudian merupakan zooplankton dan sebagai sumber makanan hewan air. Kemudian ada juga radioloria, yaitu kerangkanya itu dari silikon yang mengendap di dasar laut yang dapat digunakan sebagai bahan penggosok. Nah, bisa dilihat di sini ya yang menguntungkannya, kemudian ada juga yang merugikan. Misalnya itu pada leishmania, yaitu penyebab penyakit kala azhar. Nah, bisa dilihat di sini ya. Kemudian berikutnya itu ada peranan protista mirip tumbuhan. Nah, ada juga yang menguntungkan, misalnya ganggang yang bersifat saprofit itu membantu menguraikan sisa makanan. Kemudian ganggang hijau itu sebagai pakan ikan dan hewan air lainnya. Kemudian ada ganggang merah yang dapat dimanfaatkan untuk makanan suplemen kesehatan. Kemudian ganggang coklat sebagai pengental produk makanan atau industri dan juga alat-alat kecantikan. Nah, masih banyak lagi dan juga ada beberapa yang merugikan. Misalnya itu beberapa jenis menghasilkan racun. Misalnya Nodinium dan Goniaulax menghasilkan neurotoksin yang mematikan binatang akuatik. Kemudian ada juga ganggang Prototheca wickerhami, itu dapat menyebabkan peradangan persendian. Nah, lebih lengkapnya bisa dilihat di sini ataupun di PPT yang telah Ibu share kepada kalian. Nah, kemudian yang terakhir ada peranan protista mirip jamur, yaitu ada juga yang menguntungkan seperti kolela yang dimanfaatkan sebagai bahan makanan dan juga ada yang merugikan, yaitu seperti Phytophthora infestan yang menyebabkan penyakit lead blight yang pada kentang, tomat dan juga sebagainya. Nah, bisa dilihat ya lebih lengkapnya.
Sekian pembelajaran pada pertemuan kali ini telah tersampaikan semua mengenai protista. Mulai dari apa itu protista, kemudian bagaimana itu protista mirip hewan, bagaimana protista mirip tumbuhan, dan pada pertemuan kali ini yaitu bagaimana protista mirip jamur serta peranan-peranan protista dalam kehidupan. Nah, mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dan jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya yang telah Ibu kirimkan melalui Google Classroom. Jika ada yang tidak mengerti ataupun ada yang ingin ditanyakan, silakan bisa didiskusikan melalui WhatsApp group yang telah tersedia. Mungkin sekian dari Ibu. Jangan lupa untuk materi selanjutnya itu mengenai fungi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.